Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizan Nur dengan NIM 2522200. Saya dari kelas 2F. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pembahasan atau materi dari kelompok 10, yaitu tentang multiprosesor. Multiprosesor di dalam istilah komputer itu dimana komputer memiliki dua CPU atau mengerjakan dua perintah sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Contohnya yaitu ketika kita mengerjakan dua perintah sekaligus, maksudnya di saat kita ingin mengerjakan dua aplikasi secara bersamaan. Contohnya yaitu seperti kita membuka Excel dengan Word. Nah, dalam komputer itu terdapat jendela-jendela yang dimana itu dapat memindahkan secara langsung dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain. Baik, setelah kita mengetahui definisi daripada multiprosesor, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang jenis-jenis multiprosesor. Yang pertama yaitu ada ASMP atau asimetris multiprosesor. Maksudnya apa artinya asimetris multiprosesor? Yaitu terdapat dua prosesor yang yang satu bertindak sebagai master prosesor yang akan mengambil mengambil perintah daripada user dan akan mengalokasikannya atau menjadwalkannya kepada prosesor yang kedua, yaitu yang disebut dengan slave prosesor. Seperti yang terdapat pada gambar, yang dimana terdapat prosesor A atau prosesor 1 dan prosesor 2. Prosesor 1 yaitu yang bertugas mengoperasikan perintah dari user, dan prosesor yang kedua yaitu mengambil atau menerima perintah daripada user dan akan diberikan kepada prosesor yang kedua, yang dimana dia akan memproses perintah daripada user. Selanjutnya yang kedua yaitu simetris multiprosesor. Maksudnya yaitu terdapat dua prosesor yang dimana masing-masing prosesor menjalankan perintah user dengan sendirinya, dengan masing-masing menjalankan sendiri perintah user, atau lebih mudahnya setiap prosesor menjalankan perintah user dengan mandiri. Nah, seperti pada contoh di sini terdapat dua prosesor yang dimana di dalam setiap prosesor itu terdapat perintah dan pemrosesan. Maksudnya prosesor 1 mengerjakan perintah daripada user 1 dan prosesor 2 mengerjakan perintah daripada user yang kedua. Jadi dalam satu waktu dua prosesor ini mengerjakan satu perintah user secara bersamaan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan daripada multiprosesor ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya daripada satu prosesor yaitu yang pertama meningkatkan throughput atau dia dapat mengeksekusi lebih banyak perintah dibandingkan daripada satu prosesor. Yang kedua, lebih ekonomis dibandingkan satu prosesor karena lebih ekonomis yaitu dimana dapat mempersingkat waktu dalam pengerjaan pekerjaan. Yang ketiga yaitu lebih hemat listrik. Mengapa demikian?
Karena jikalau kita menggunakan prosesor tunggal, itu akan lebih banyak pemrosesan, sehingga akan lebih memakan banyak waktu, sehingga lebih lama kita dalam menggunakan laptop, yang pada akhirnya lebih banyak memakan token listrik dibandingkan dengan yang multiprosesor atau dua prosesor. Itu lebih singkat karena dia lebih sedikit pengerjaan, karena pekerjaan tadi telah dibagi. Yang terakhir yaitu lebih dapat dihandalkan karena dapat lebih banyak mengerjakan proses atau pengerjaan, dapat dilakukan dengan banyak unit. Selanjutnya yaitu kekurangan daripada multiprosesor. Yang pertama, kekurangan dari multiprosesor yaitu yang pertama, lebih banyak membutuhkan ruang atau memori. Maksudnya jikalau seorang lebih banyak mengerjakan tugas, itu pasti akan lebih banyak memakan penyimpanan atau ruang memori. Yang kedua yaitu kebuntuan ketika maksudnya yaitu di saat satu prosesor telah mengerjakan satu proses dan itu telah selesai, maka prosesor itu tidak dapat mengganggu prosesor yang lain dalam mengerjakan perintah. Yang ketiga yaitu biaya, dimana jikalau semakin baik spek daripada komputer, maka otomatis biaya akan lebih mahal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam proses belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.